warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kami dari IMM Komisariat Adam Malik, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Oke, di kesempatan kali ini kami ingin membahas isu yang lagi booming nih dibicarain, terutama oleh generasi muda. Dan of course, aku nggak sendirian di sini. Aku ditemenin sama teman-teman dari komisariat lain yang keren-keren dan mungkin bisa nih kalian memperkenalkan diri nih ke audiens kita. Oke, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agustina Pancasari. Saya dari Fakultas Agama Islam. Jadi komisariatnya namanya Muhammad Abdul. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Syifa Azki Hakiki. Biasanya sih teman-teman panggilnya Syifa gitu. Atau juga Cek, pakai Cek Cipa. Gitu. Oh gitu. Dari Fakultas Psikologi UMS, alumni dari PKM Al-Ghazali. Kebetulan kalau sekarang sudah di pimpinan cabang Kota Surakarta. Oke, sudah perkenalan dia udah tahu namanya ini Imawati Sari sama Imawati Syifa. Gitu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. sehat. Sehat. Udah masuk kuliah ya? Sudah. Oke. Aku kepo nih. Imawati Sari ini semester berapa sih? Oh iya, kebetulan saya baru semester 3. Oke. Semester 3? Iya, Oke, naik 4 gak sih? naik 4. Ya, Oh ya, 4. oke. Berarti kita sama. Iya, sama. Oke, berarti Oh. sama. Kalau Iya, betul. Imawati Syifa nih semester berapa? Seumuran sih seharusnya ya. Oh, gitu. Udah alhamdulillah sudah semester 8. Skripsi berarti? Skripsi insyaallah. Kita doain lancar ya guys. Amin Terus ya Allah. segera wisuda. Amin. Oke, tadi udah perkenalan. Sekarang aku mau menjelaskan nih, kita mau bahas apa sih di podcast kali ini. Jadi tuh, Imawati tahu nih, teman-teman juga tahu kalau sekarang tuh lagi ramai diperbincangkan fenomena marriage is scary, ya nggak sih? Betul. Kalau yang aku tahu nih, marriage is scary itu apa ya? Pernikahan tuh menyeramkan menurut beberapa orang karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan perempuan. Nah, di podcast kali ini aku mau nih mengajak Imawati ini untuk berdiskusi gitu loh tentang fenomena ini. Kenapa sih fenomena ini bisa terjadi dan gimana ya menurut pandangan dari psikologi nih Mbak Syifa ini sama pandangan dari agama Mbak Imawati Sari. Oke, langsung aja. Menurut Imawati Sari nih, marriage is scary itu apa sih? Kalau dari aku itu setahu saya marriage is scary itu adalah ketakutan ketika apa tuh namanya kayak pernikahan gitu. Nah, itu udah kayak fenomenal banget di zaman sekarang. Karena apa? Karena banyak sekali kita temuin di TikTok atau di sosial media yang lain itu kayak banyak pembunuhan antara laki-laki suami istri, terus adanya perceraian atau apa. Nah, padahal dalam agama Islam itu sendiri marriage is scary itu kayak suatu hal yang tidak dibenarkan juga, namun juga tidak disalahkan juga. Jadi kayak ya harus seimbang di antara itu sih Mbak. Oh gitu. Kalau menurut Imawati Syifa nih, marriage scary itu apa sih? Sebetulnya kurang lebih sama ya. Marriage scare itu kan fenomena di mana seorang tuh merasa takut akan pernikahan. Berarti kan merasa takut akan pernikahan berarti kan sebelum menikah gitu. Itu adalah seseorang yang merasa takut ketika nanti di pernikahan itu akan seperti apa. Sebetulnya marriage scary itu kan sebuah fenomena yang muncul hanya di zaman sekarang kalau menurut saya ya. Soalnya sebetulnya zaman dulu itu kan rasa takut akan pernikahan itu pasti ada. Cuman karena berlangsungnya informasi yang begitu cepat di zaman sekarang, akhirnya marriage is scary itu muncul, fenomena itu muncul di sekarang ini gitu. Gitu. Bener sih. Walaupun ya kita kan bertiga ini belum menikah ya, jadi melihat fenomena-fenomena yang ada, apalagi kita nih sering menggunakan sosial media, yang mana sering tuh lewat kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan seperti itu, ya pasti menimbulkan
rasa takut gitu loh ke kita yang belum menikah dan sudah skeptis akan pernikahan itu sendiri. Kalau dari um, apa ya, pandangan Islam, pandangan agama, pernikahan yang baik itu seperti apa sih? Kalau dari pandangan Islam tuh pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang diawali dengan niat yang bagus. Nah, niat yang bagus di sini adalah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena pernikahan ini adalah separuh dari agama yang harus kita penuhi. Jadi ada suatu hadis yang mengatakan bahwasannya itu adalah pernikahan itu adalah sebagai sunnah, dan kalau kalian tidak mengikuti sunnahku berarti kalian bukan golongan dari agama itu sendiri. Tuh. Sunnah, tapi semisal ada orang itu punya ketakutan menikah karena punya trauma nih dari masa lalu, orang tuanya mungkin cerai atau ibunya itu korban dari kekerasan rumah tangga. Kalau seperti itu, dalam pandangan Islam tuh gimana sih hukumnya? Apakah wanita tersebut tidak apa-apa untuk nggak menikah atau tetap harus menikah? Kalau dari pandangan Islam sendiri itu ya kita harus ikhtiarkan dulu sih Mbak. Jadi kayak apa ya Mbak? Jadi kita datang dulu mungkin ke psikolog atau apa untuk mencari untuk menenangkan diri kita atau kita mendekatkan diri pada Allah juga. Nah, namun kita juga harus berusaha juga Mbak, kayak mencari informasi. Jadi jangan hanya kita melihat dari sisi buruknya saja. Ya itu baru aja di dalam keluarganya itu belum beruntung gitu. Tapi kan masih banyak inspirasi-inspirasi yang ada di dunia lain bahwa pernikahan itu akan mendapatkan kesuksesan yang di dunia dan di akhirat juga. Jadi kalau udah ikhtiar banget tapi bener-bener dalam dirinya itu udah ada perubahan, itu mungkin bisa sih kayak apa ya, tidak menikah tapi harus ikhtiar dulu. Jadi kayak apa ya, pernikahan itu diperbolehkan untuk tidak menikah kalau mereka itu udah berusaha dulu. Oh, berarti semisal dia punya trauma gitu, coba datang ke psikolog dulu, Ya, harus. melakukan pengobatan seperti Betul. itu ya. Oke, kalau dari pandangan psikologi tuh kenapa sih kok bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga tuh? Sebetulnya manusia itu kan punya, kalau dalam ilmu psikologi ya, ada yang namanya real self sama ideal self. Jadi kenapa seseorang bisa terjadi hal-hal yang semacam itu? Seseorang itu kan punya idealnya sendiri, dan ternyata ideal yang mereka inginkan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi ideal dan realnya itu berbeda gitu. Idealnya, contoh seperti ini, saya ingin menikah dengan sosok laki-laki yang dia itu punya nilai agama yang bagus gitu, kemudian pendidikannya yang bagus, akhlaknya, contoh kecil, dia tidak merokok misalkan seperti itu. Kemudian ketika setelah menikah ternyata seseorang itu punya suami yang merokok gitu. Jadi kan ideal yang si wanita ini menginginkan sosok laki-laki tidak merokok, ternyata real self-nya laki-laki itu merokok, sehingga idealnya itu realnya itu tidak mencapai ideal yang diinginkan gitu. Seseorang itu kan pasti punya harapan, punya apa ya istilahnya, punya batas-batas pencapaian yang diinginkan. Ternyata pencapaian itu tidak sesuai yang terjadi kepada kehidupan yang seaslinya gitu. Jadi hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, bahkan mungkin sampai perceraian dan sebagainya, itu karena memang idealnya diri seorang itu tidak tercapai, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, seperti itu. Ngomongin tentang ideal nih, aku jadi keingat di TikTok tuh ada kan kayak apa ya bahasanya, standar TikTok lah. Standar TikTok. Nanti pengen punya istri yang seperti ini, pengen punya suami yang seperti ini. Menurut aku itu mempengaruhi nggak sih individu untuk lebih meningkatkan ideal mereka dalam memiliki pasangan. Nah, apakah gara-gara itu juga mempengaruhi kekerasan yang akan terjadi di suatu hubungan? Menurut saya pribadi itu sangat berpengaruh, sangat besar. Kita pikir aja ya, sekarang tuh kita hidup berdasarkan tren. Oh iya, benar-benar. Contoh gini, ada seseorang yang makan, mungkin kita apa ya, makan yang lagi viral. Semua orang ikut makan itu. Ada FOMO. Ada baju yang lagi tren, semua orang pakai baju itu. Ada apa lagi ya?
ada handphone, mungkin merek handphone yang baru, semua orang pengen mendapatkan itu. Jadi kita tuh sekarang hidup berdasarkan dengan tren, kita diatur dengan tren sebetulnya. Jadi kalau kita tidak bisa menahan diri kita untuk tidak mengikuti tren tersebut, tidak bisa memilih gitu ya antara tren yang baik dan tidak, ya kita akan terjerumus dalam jalur yang itu. Selalu akan hidup kita selalu akan berada di tren seseorang gitu, Oke. tidak sesuai dengan diri kita sendiri Oh, gitu. gitu. Jadi itu sangat berpengaruh besar sih, tren-tren itu tuh dalam hidup kita gitu. Benar juga sih, tapi kan beberapa tren itu kan mengajak kita untuk apa ya, untuk mencari pasangan yang baik lah. Tapi boleh nggak sih kita itu kayak kita pengen punya suami yang baik, tapi diri kita ini belum baik gitu. Boleh Boleh? banget. Eh, itu bukannya nggak sadar diri ya jatuhnya? Bener sih, itu mungkin merasa itu nggak sadar diri ya. Aku orangnya kayak gini, kok pengen punya suami kayak gini. Nah. Tapi kan itu kan seperti yang tadi saya katakan ya. Kita kan punya idealnya masing-masing, punya harapan masing-masing, ya semua orang pasti kan menginginkan hal yang terbaik untuk dirinya kan. Namun eh, ketika seorang itu sadar, itu hal yang bagus menurutku. Aku pengen suami yang minimal S3 misalkan. Kemudian aku hanya anak SMA gitu. Ketika saya sadar diri, berarti kan apa yang harus saya lakukan untuk sama-sama menyeimbangi suamiku nanti gitu kan. Oh, berarti aku harus kuliah nih, harus S1 minimal. Kemudian aku harus belajar gimana caranya pikiranku itu setara dengan dia yang sudah S3 kayak gitu. Jadi itu hal yang baik bener, daripada seperti ini. Aku nggak macem-macem deh, nggak nak siapapun bisa jadi suamiku, itu kan hal yang salah ya menurutku. Jadi kalau jenjangnya udah masuk pengen nikah, itu semua hal memang harus dibahas dan ambillah sisi yang paling baik sih kalau menurut aku. Ini bukan kita tidak sadar diri ya, cuman bagaimana kita untuk mencoba meraih hal yang sama dengan pasangan kita nanti. Seperti itu. Kalau dalam pandangan Islam tuh kita harus mencari pasangan yang sekufu apa enggak? Kalau dari pandangan Islam iya, sekufu. Karena apa? Karena ketika dari segi mungkin jenjang aja ya, Mbak. Kalau yang satu S1, yang satu S3 itu dari segi pemikiran udah berbeda. Sehingga akan menimbulkan banyak konflik di situ. Maka dalam Islam tuh dianjurkan untuk menikah itu dengan yang selevel atau sekufu. Sebisa mungkin itu. Jadi kan seperti yang dikatakan Mbaknya tadi, benar. Jadi ketika kita pengen mempunyai standar yang tinggi, otomatis kita juga harus belajar buat menjadi standar tinggi itu juga. Seperti contohnya kan kalau dalam Islam tuh ada istilah kayak jodoh itu adalah cerminan diri. Nah, kalau ketika diri kita itu memperbaiki, mungkin jodoh kita juga baru fase memperbaiki. Nah, untuk mungkin kalau sekarang ini kita juga baru foya-foya, mungkin juga jodoh kita baru foya-foya kayak gitu. Nah, dari pandangan itu ada pandangan seperti itu dari Islam. Kalau dalam Islam sendiri jelasin nggak sih sekufu tuh rincinya? Apakah sekufu tuh cuma yang penting kamu sama atau ada rincinya gitu? Sama dalam apa gitu? Kalau sependek pemahamanku tuh kurang tahu ya Mbak, itu ada standarnya atau tidak. Tapi setauku itu ya itu, kalau ketika kita minimal itu ada kayak apa ya, ada minimal kayak sama dalam hal mungkin pendidikan, atau sama hal dalam mungkin pemikiran, atau sama hal dalam mungkin sama-sama taat. Jadi kan ketika mungkin yang satu taat, yang satu enggak, kan nanti akan tidak seimbang gitu. Ketika contohnya Nabi Nuh, istrinya kafir gitu. Nah, mereka tidak akan kayak bersama sampai walaupun sampai sampai Allah itu mengisahkan mereka lewat badai, bukan badai, kayak itu loh, waktu laut tsunami. Nah, itu kan istrinya sama anaknya itu kan kafir. Jadi mereka itu kayak Kayak tenggelam gitu. Jadi mungkin itu pandangan kayak kita harus mencari itu pasangan yang sama-sama beriman. Oke, ngomongin tentang sekufu tadi, berarti kita harus setara nggak sih ekonomi kita itu sama pasangan kita? Iya juga Mbak, betul. Oke, berarti ekonomi harus setara, pendidikan juga harus setara, kesiapan mental juga. Kalau kesiapan mental juga, soalnya 3 kunci utama kalau kita mau menikah itu, yang pertama mental, yang kedua ilmu, yang ketiga itu adalah emosional. Jadi ketika mental kita bagus, kita akan bisa menghadapi
menghadapi berbagai konflik yang ada di rumah tangga itu. Oke. Yang kedua, kita harus butuh ilmu. Karena apa? Karena minimnya ilmu itu kadang membuat mereka itu kayak egoisnya itu tinggi. Tapi kalau mereka itu udah paham tentang bagaimana sih pernikahannya sebenarnya itu, mereka akan kayak menahan egonya untuk apa? Untuk memperbaiki permasalahan itu. Oh gitu. Kalau dari Imawati Syifa sendiri, apa ya, persiapan yang harus disiapkan sebelum pernikahan tuh apa sih? Kan tadi Mbaknya bilang mental, ilmu, sama emosi ya. Sebenarnya banyak bakal persiapan yang harus disiapkan ya. Mungkin betul kata Imawati, 3 hal itu kan mungkin 3 hal yang pokok. Sebenarnya dari hal itu tuh sebenarnya banyak banget hal yang harus dipersiapkan. Kalau mental sudah jelas ya, mental sudah jelas. Ilmu apalagi. Sebelumnya Mary is scary. Gini, Mary itu akan jadi scary kalau kita tidak belajar. Oh iya. Jadi kalau kita belajar, aku kira scary itu tidak akan terjadi dalam marriage itu loh. Gitu. Persiapan-persiapan yang dipersiapkan antara pasangan itu sangat banyak. Finansial juga termasuk. Kemudian komunikasi, gimana caranya kita mengkomunikasikan sesuatu itu sangat penting juga. Kita juga harus tahu gimana pasangan kita gitu. Kita harus tahu gimana keluarga dari pasangan kita, keluarganya kita sendiri. Bahkan kita harus tahu seperti apa diri kita sendiri gitu. Oh, iya. Jadi individu itu berperan penting dalam sebuah pernikahan ya. Kita menginginkan sesuatu yang begitu banyak dari pasangan kita, tapi kita lupa gitu dengan sesuatu yang harus kita miliki juga gitu. Jadi persiapannya itu sangat banyak, sangat kompleks. Mungkin lebih dari 3 hal tersebut, tapi mungkin memang 3 poin utamanya adalah yang tadi sudah disebutkan. Oke, berarti menanggapi fenomena yang terjadi marriage is scary itu kembali lagi ya ke diri sendiri, gimana kita memutuskan jalan hidup kita. Kalau semisal kita ingin menikah ya, biasanya ingin menikah, berarti gimana sih caranya kita biar menghapus skeptis tentang pernikahan itu? Berarti mungkin bisa dengan kita fokus ke diri sendiri, lebih mengenal diri sendiri. Kayak kita itu sukanya apa sih? Kita itu punya rasa takut apa? Dulu tuh punya mengalami rasa trauma apa? Atau apa ya? Seperti kekurangan dalam diri kita yang sekiranya nggak baik untuk dibawa nanti ke jenjang pernikahan. Itu bisa mulai dibenarkan gitu ya. Dan kalau dilihat kan orang-orang nih apa ya, mungkin karena FOMO itu tadi, mereka tuh langsung menjudge. Misal nih yang saya lihat ya di sekeliling kita itu, mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga itu pasti perempuan ya nggak sih? Tapi nggak memungkiri laki-laki tuh nggak pernah dapat kekerasan juga. Tapi yang waktu aku lihat di sosial media itu, kalau semisal pelakunya adalah laki-laki itu pasti viral. Tapi giliran yang pelakunya adalah perempuan itu nggak viral gitu loh, nggak seviral yang kalau korbannya perempuan gitu. Nah di situ tuh menimbulkan perdebatan antara laki-laki dan perempuan yang menurut aku itu membuat kita ini makin pecah gitu loh. Membuat apa ya, beberapa perspektif laki-laki terhadap perempuan tuh makin jelek gitu loh. Semisal kayak kan kita tahu sendiri, kita juga apa ya, mengangkat banget isu tentang kesetaraan gender kayak gitu. Tapi giliran seperti itu nggak bisa implementasikan dengan baik. Nah, menurut Imawati ini gimana sih fenomena kayak gitu? Sebetulnya agak blunder ya. Ini kalau kita salah ngomong ini salah juga. Iya. Memang betul ya, ketika kasus itu terjadi kepada perempuan, itu viralnya itu akan jauh lebih banyak timbang kasus tersebut korbannya adalah laki-laki. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kasus-kasus semacam itu kan biasanya terjadi kepada perempuan. Jadi rasa emosional perempuan, apalagi para korban untuk mencurahkan hal yang sama itu lebih banyak ketimbang laki-laki gitu. Teman-teman percaya kan bahwa perempuan itu 90% ngomong gitu. 90% dalam rumah tangga adalah berkomunikasi.
mungkin lebih dari 90% gitu ya, semua kehidupan dalam rumah tangga adalah komunikasi gitu. Jadi ketika seorang perempuan jadi korban, itu tuh rasa kita untuk lebih merasa kita takut akan menjadi korban, atau bahkan kita adalah mantan korban dan segala macam, itu lebih banyak itu ketimbang mungkin laki-laki. Dan ketika laki-laki menjadi korban, biasanya memang laki-laki lainnya itu hanya sebatas mereka tidak begitu peduli dengan si korban ini gitu. Benar-benar. Itu Mungkin yang aku lihat juga sih. mungkin karena mereka merasa tidak relate gitu ya, tidak relate dengan diri mereka, kemudian ya sudah dibiarkan. Kalau perempuan itu kan merasa itu sangat relate dengan kita, kemudian kita punya rasa empati yang lebih dan tinggi, saling apa ya, tolong-menolong, saling bantu menolong gitu kan. betul. Meskipun kita nggak kenal, aku rasa empati itu muncul. Emosi itu kan menular, teman-teman. Emosi itu kan menular. Contoh nih, kita tidak kenal itu siapa, kita nggak tahu namanya siapa, kita nggak tahu dia itu seperti apa, tapi ketika kita melihat dia sedih misalkan di media sosial aja nih, kan kita ikut merasa sedih ya. Itu kenapa emosi itu menular kayak gitu. Jadi nggak harus bertatapan secara langsung, kita hanya melihat di media gitu aja, kita ikut sedih, kita ikut merasa kacau juga hidup kita gitu. Karena emosi itu sistemnya emang menular gitu. Menanggapi hal itu aku setuju banget sih. Karena ya kita tahu sendiri kalau perempuan itu perasa banget, emosional banget. Jadi everything that relate itu kita kayak ya bakal ikut membantu kayak gitu. Beda sama laki-laki, tapi bukan berarti laki-laki nggak bersimpati juga terhadap sesama gitu kan. Dan sebenarnya sangat disayangkan nggak sih, kayak daripada kita saling menjudge, ini giliran cowok yang menjadi korban nggak viral gini-gini, mending kita menyelesaikan masalah itu bareng-bareng. Kenapa sih kekerasan itu bisa terjadi kayak gitu? Dan menurut aku pribadi, kekerasan itu nggak akan terjadi kalau kita menikah itu udah keadaan siap gitu loh. Siap dengan apa tadi? Mental, emosional, sama ilmu finansial gitu. yang lain. Ya, dan finansial dan lain-lain. Jadi kalau orang sudah finansial udah stabil atau emosional udah stabil, nggak mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Dan aku mau tanya lagi nih Kak Imawati, gimana sih caranya biar kita tuh menyadarkan orang-orang di luar sana biar nggak terburu-buru menikah gitu loh. Jadi gimana caranya biar mereka tuh siap dulu gitu loh, jangan terburu-buru untuk menikah dan nanti ternyata dari pasangannya belum siap, perempuannya juga belum siap, dan baru ngehnya itu waktu sudah sah. Kan rugi ya, bukan rugi apa, kayak kasihan gitu loh. Nah, kalau dari aku gini, kita kan punya sosial media, jadi kita manfaatkan sosial media itu untuk benar-benar bahasanya kalau dalam Islam kayak mendakwahkan atau memberikan informasi bahwasanya kita itu sebelum nikah itu harus memiliki persiapan yang cukup gitu, kayak finansial atau apa itu. Nah, selain itu juga kita harus memberikan edukasi juga bahwa pernikahan itu tidak segampang apa yang kita pikirkan, hanya sekedar hanya sekedar menikah merasakan kebahagiaan. Ya kayak ketika kita melihat Dinda Hau sama Ray Bayang aja kita kayak langsung pengen banget nikah gitu-gitu. Tapi mereka yang diperlihatkan Dinda Hau atau Ray Bayang itu enaknya saja. Kita tidak mengetahui di dalam rumah tangganya itu ada konflik apa. Jadi mungkin dari edukasi lewat sosial media itu bisa membuat mereka atau orang-orang yang dari, khususnya kita juga atau orang-orang yang di luar sana itu paham atau mengerti bahwa pernikahan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kalau dari aku segitu. Sepakat sih sebetulnya Mbak Mewati. Sebetulnya teman-teman, nikah itu kan karena tadi nikah itu butuh persiapan, jadi harus belajar gitu. Jadi sebetulnya bagaimana cara kita untuk mencegah untuk nikah dini, nikah cepat dan sebagainya itu dengan belajar gitu. Mungkin untuk orang-orang yang memang sudah siap, itu terserah mereka gitu ya. Dia sudah siap secara mental, fisik, finansial, segala macam sudah siap. Ketika dia mungkin umurnya belum mencapai umur fase nikah, kalau dia semua sudah siap, menurutku nggak masalah gitu. Kalau ilmu yang dia miliki sudah ada, sudah punya bekalnya, nggak masalah untuk nikah. Kemudian bukan berarti yang sudah tua
itu tuh menjamin bekal dia udah lebih banyak ya. Bahkan biasanya yang sudah berumur atau sudah siap menikah mungkin 25 ke atas, ilmu yang dimiliki tidak menjamin dia lebih baik dari umur yang lebih bawah kayak gitu. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan kita belajar. Sekarang kan sudah banyak banget ya teman-teman sekolah pranikah, bahkan yang gratis, yang berbayar itu semuanya ada. Coba kita manfaatkan hal tersebut seperti yang mau dikatakan, kan media sekarang banyak. Coba kita manfaatkan hal tersebut untuk kemudian kita belajar sebetulnya dunia pernikahan itu seperti apa, dinamika yang terjadi dalam pernikahan itu seperti apa. Kalau bila perlu teman-teman itu punya sosok seseorang yang bisa dapat dipercaya, istilahnya konselor keluarga lah misalkan kalau dalam psikologi gitu. Ada konselor keluarga gimana kita tuh cerita mengenai negatif dari diri kita, positif dari diri kita, pasangan kita. Jadi semuanya terbuka, kemudian keterbukaan itu yang kemudian menjadi menjadi kunci untuk kehidupan rumah tangga nanti gitu. Jadi semua yang permasalahan tersebut aku rasa tidak akan terjadi kalau ilmu atau pelajaran yang sudah didapat itu bisa diterapkan gitu. Seperti itu. Oke. Menanggapi itu, iya sih Mbak. Aku juga mikir gini, selain punya ilmu, kan orang yang punya ilmu mereka mesti bisa berpikir ya. Mereka bisa memilih mana sih yang baik dan benar, terutama dalam mengkonsumsi media konten di media sosial gitu. Kalau kamu bisa berpikir dengan baik, kamu punya akal, kamu bisa tuh milih mana sih yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Oke, jadi aku beri bukan kesimpulan, cuma kayak ya aku mau ngomong sih. Oke, menurut aku ya itu balik lagi ke individu masing-masing, gimana kita dalam menerima suatu hal, jangan mudah menjudge lah. Oke, kita melihat banyak banget fenomena kekerasan yang terjadi, entah itu korbannya laki-laki maupun perempuan. Dan menurut aku walaupun fenomena itu banyak terjadi, bukan berarti kita itu langsung mencap aku nggak mau menikah dan sebagainya gitu. Jadi gimana kita itu berpikir gimana sih caranya biar aku tuh enggak mendapatkan atau mengalami hal tersebut gitu, yaitu dengan kita belajar dulu sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dalam pandangan Islam tuh gimana sih cara kita mengenali pasangan yang baik atau buruk itu? Nah, kalau dalam Islam tuh bukan ada istilah pacaran ya, tapi ada istilah namanya ta'aruf. Ta'aruf itu tidak sekaku itu, teman-teman. Jadi ta'aruf itu kita bisa memberikan kesempatan untuk kita saling mengenali. Jadi kita dengan calon kita itu saling mengenali. Kalau kita cocok ya lanjut, kalau enggak ya enggak. Nah, tapi bagaimana sih mesti muncul pertanyaan kalau orangnya itu jauh dari sana gitu. Nah, itu saya pernah melihat di sosial media itu mereka saling mengirim CV atau kurikulum vitae. Jadi sekarang zamannya CV ya. Iya, zamannya CV. Jadi kayak mengirimkan CV yang mereka itu kayak udah membahas dulu apa sih yang mau kita bahas di CV itu, mungkin dari segi gaji atau pendidikan atau dari segi bagaimana mereka mengenali diri mereka atau apa yang pengen diketahui oleh pasangan itu. Nah, setelah itu kalau baik ya lanjut, kalau enggak ya enggak. Namun perlu diketahui juga kalau itu kan sebuah aib ya, kadang kalau ada yang suatu kejelekan itu, jadi mereka itu harus mampu saling menjaga komitmen untuk tidak mengumbarkan aib itu. Oh, berarti nggak apa-apa kita ngasih tahu aib kita kalau misal dalam ta'aruf kayak gitu. Bukan aib sih, tapi mungkin kayak kejelekan diri kita gitu. Selama ditemui waktu ta'aruf itu. Jadi nggak kita sengaja gitu memberikan gitu. Seperti itu. Kalau dari pandangan psikologi gimana sih nentuin dia ini orang baik, dia ini orang buruk untuk menjadi pasangan gitu? Okay. Ada nggak sih Mbak? Sebelumnya tidak ada patokan gitu Nggak ya ada. dalam ilmu psikologi, pasangan seperti apa yang baik, pasangan seperti apa yang buruk. Cuma sepakat dengan Wati, ini kan zaman kirim-kirim CV gitu. Yeah. Jadi kalau memang ya kita di sini tidak menghalalkan pacaran ya. Jadi kita bisa lewat jalur dengan cara ta'aruf tadi, mengirim CV. Jadi di CV itu silakan teman-teman tuh
mengisi tidak hanya baik-baiknya aja gitu sebetulnya. Jadi semua hal yang ada dalam diri kita saling memberikan aja, saling ngisi aja CV itu, nggak yang harus baik, nggak harus yang jelek. Biasanya temen-temen setelah ngirim CV, entah ketika dia tuh sepakat gitu ya, si A dan si B itu sepakat, CV-nya sudah saling membaca, kemudian kan ada momen bertemu mungkin. Itu mungkin momen yang harus dimanfaatkan dengan baik gitu untuk kita berkomunikasi. Kalau memang jenjangnya untuk menikah, jangan ada rasa gombal sih di situ. Contoh gini, Mas gitu, manggilnya Mas gitu kali ya. Mas, saya itu tidak bisa masak, misalkan seorang cewek ngomong kayak gitu, benar laki-laki menjawab, nggak apa-apa, nanti aku masakin, itu dengan gaya dia yang gombal. Itu menurutku itu hal yang salah. Ketika momen tersebut harus kita manfaatkan. Gimana menjawab suatu hal itu serealistis mungkin. Ketika si cewek mungkin tidak bisa masak, kemudian mereka diskusi, kalau kamu nggak bisa masak, kemudian apa nih harus kita lakukan? Apakah kemudian nanti kita kursus masak dulu, atau kemudian yang masak adalah suaminya, atau mungkin menggunakan ART gitu, mungkin menggunakan ART. Itu harus disepakati sebetulnya masa-masa hal-hal yang kecil tersebut gitu. Jadi ya mungkin hal-hal semacam itu, hal yang kecil pun harus dibahas ya kalau untuk jenjangnya menikah gitu. Mungkin kita kan sama-sama masih mahasiswa ya, tidak begitu mengetahui sepertinya sebetulnya apa sih dinamika yang real life-nya tuh seperti apa dalam dunia pernikahan. Cuman kan kita punya orang tua, punya keluarga, punya teman yang mungkin sudah menikah. Jadi kita rasa kita cukup sedikit mengetahui mengenai dinamika dalam pernikahan, seperti apa itu KDRT, kemudian gimana cara mengurus anak yang baik, gimana cara pernikahan dalam Islam yang benar dan sebagainya. Jadi aku rasa hal-hal semacam itulah yang harus kita bahas, kita komunikasikan bareng-bareng gitu. Berarti melalui pencerdasan kayak seminar seperti itu ya. Mungkin seminar, konten-konten gitu. Oke, berarti kesimpulannya tuh marriage is scary itu muncul karena adanya kekerasan yang terjadi di dunia pernikahan, yang mana itu diakibatkan oleh individu itu sendiri gitu loh, yang beberapa belum siap lah untuk di jenjang pernikahan lah ya gitu. Terus dalam Islam sendiri pun sudah dijelaskan kalau sebelum kita menikah apa sih yang harus kita cari dari pasangan kita untuk meminimalisir hal tersebut. Dan di Islam pun juga dijelasin ya kalau kita tuh harus saling menghormati sesama pasangan, dan kekerasan itu nggak diperbolehkan. Diperbolehkan seperti itu. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang fenomena marriage is scary bareng imawati keren kita ini, Imawati Sari sama Imawati Syifa, melihat dari sudut pandang agama dan psikologi. Sekian podcast kali ini, saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.